Selamat datang di YPPI Edu Podcast. Podcastnya YPPI Unit Donokerto, Surabaya. Bersama saya Cita Den Paramiswari. Hari ini adalah episode spesial di mana kita akan berbincang dengan salah satu podcaster yang sebentar lagi akan lulus dan meninggalkan podcast ini. Halo Ko. Halo juga. Oke. Gimana nih kabarnya yang setelah ini mau lulus? Kalau gitu perkenalan dulu dong. Mungkin siapa tahu belum kenal iya. ya kan. Nah, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Vincent Chandra atau mungkin biasanya lebih sering dikenal sebagai Vincent atau si cerewet dari BPI kalau katanya orang-orang gitu. Apa sih kesibukan di kelas 9? Kesibukannya saya di kelas 9 sebenarnya sih gimana ya, agak ribet untuk diomonginnya karena kan saya juga masih baru di OTW semester 2, baru mulai, jadi hitungannya belum ribet-ribet banget. Yang paling saya rasakan tuh ketika kita dikasih pressure untuk mau bekerja dengan cepat, belajar dengan cepat ya kan? Jadi misalkan kayak di semester 2 ini barusan saya kemarin di seni musik baru belajar ini, barusan belajar bagian. Tapi kita juga udah harus siapin buat ujian praktek ya kan. Kita udah harus bikin lagu dan aransemen lagu lah. Pokoknya itu bener-bener cepet. Apalagi fisika, matematika tuh ngerasain parah. Matematika aku ngerasain parah. Kemarin tuh tiba-tiba udah ulangan aja gitu. Ujian apa sih yang terdekat ini? Kan Koko kan kelas 9 nih. Iya. Kan pasti ada ujian-ujian dong. Nah, ujian apa aja tuh? Kalau ujiannya itu ya seingat saja ya, karena terlalu banyak ujian sebenarnya ya kan, mau ujian hidup, mau ujian apa ya kan, banyak tuh ujiannya. Tapi ujian yang paling dekat itu ujian praktek kalau nggak salah. Gak tahu ya, saya belum baca jadwal sih, soalnya masih fokus dengan belajar dulu. Apalagi kan kayaknya minggu ini bakal main banyak sih ulangannya, minggu depan, minggu ini. Setelah ini mau kemana? Mau SMA atau SMK mungkin? Kurang. Ya kalau itu saya sudah daftar di SMK. Di SMK Sulung lebih tepatnya, karena saya tetap anak YPPI meski dari SD sampai sekarang gitu. YPPI only ya berarti? Iya, YPPI only. Dan itu juga saya masuknya SMK yang bagian TKJ. Apa itu? Jurusan apa itu? Teknik komputer dan jaringan. Jadi dia tuh kayak komputer dan jaringan jadi satu. Oh, berarti kayak internet Internet, gitu. Iya benar. Bisa juga tentang teknik komputernya juga, tentang hardware-nya, tentang software-nya juga gitu. Aku dengar dari beberapa anak yang di TKJ sekarang gitu. Apa sih yang dikembangkan selama di YPPI? Waduh, yang dikembangkan sama YPPI. Saya sebenarnya berkembang di YPPI itu lumayan banyak ya. Dari saya yang culun minta ampun dulu, ya kan? Anda pasti tidak tahu kalau saya sangat culun dulu kan. Sampai sekarang saya jadi lebih sedikit gak culun, dan sedikit gak culun. Dengan gonta-ganti kacamata pastinya. Yang paling berkembang dari saya itu sebenarnya cuman di bagian public speaking. Karena kan saya dari dulu emang cerewet ya kan? Anda pasti juga setuju kan? Dari SD sampai sekarang cerewetnya minta ampun, ya kan? Nah, di kelas 8, kelas 9 tuh saya memanfaatkan cerewet itu dengan, karena disupport sama guru-guru di PPI di Donokerto ini, saya bisa jadi belajar untuk public speaking nantinya, ya kan? Karena sekarang emang juga banyak murid-murid yang sekarang mulai diajarin public speaking kan? Mulai dari yang kemarin tuh ada yang podcast sama dokter, ada yang booktube, ya kan? Itu benar-benar di gaspol. Kalau secara non akademis, ya kan? Kalau secara non akademis. Kalau secara akademis itu yang berkembang dari saya, sebenarnya saya kayak ke revamp gitu loh. Kan? Jadi SD itu matematika kayak nggak bisa apa-apa, matematika, fisika gitu-gitu itu kan nggak bisa sama sekali. Itu kan nggak bisa sama sekali. Bener-bener kayak orang yang cuman di kelas gini aja. Yang cuman nyimak doang. Iya, cuman nyimak doang, kayak nggak paham apa-apa. Tiba-tiba kena revamp pas kelas 7 ini, tiba-tiba pinter. Kaget juga aku. Seketika gitu. Ya seketika iya, kayak tiba-tiba nggak tahu apa, jadi tiba-tiba pintar aja. Terus apa sih tips untuk bisa percaya diri di secara podcast ataupun
cara komunikasi di tempat umum atau presentasi gitu-gitu? Sebenarnya ini saya ambil tips sih dari guru-guru saya, dari juga beberapa source di internet pastinya. Yang pokoknya tips yang pertama itu ada planning. Planning ya kan. Kita kan butuh apa-apa butuh planning. Belajar planning, kita uh, mau pergi misalnya study tour juga planning, kita pengen retreat juga planning. Semuanya butuh planning emang. Dan pas public speaking itu planning yang paling utama itu kamu tahu topik yang kamu bicarain apa, kan? Tahu topik yang kita bicarain apa, audiens kita siapa, lawan bicara kita siapa. Kalau kita udah ngerti itu, kita bisa membuat perencanaan, dan dari perencanaan tersebut nantinya kita bisa tahu apa yang bakal kita lakukan. Itu sih kalau tips dari saya. Oke. Untuk apa bagaimana sih bicara di tempat umum dengan baik dan benar? Kan Ya. biasa kan kita kayak di tempat umum nih masih malu-malu, masih presentasi Iya. juga kayak canggung gitu kan. Soalnya kalau malu-malu saya juga masih merasa kadang. Ya, Masih. dong. Cuman lebih ke kalau kamu punya kemampuan untuk kepercayaan diri ya kan, kita punya kemampuan untuk mau. Pertama itu pokoknya kita punya siap diri lah. Niat juga. Niat kita pokoknya gak boleh sampai mau kayak kita malu di depan orang itu. Kan? Oke. Jangan mau kamu tetap di sana. Kamu harus mau lawan. Kan? Saya dulu pernah malu di depan guru, jelas ya kan, normal depan guru. Cuman tuh dulu saya melawan apapun itu, ya kan, mau biar bisa percaya diri itu kamu harus bisa melawan kemaluanmu itu sendiri. Gitu. Biasa kan murid-murid itu kan malunya dengan teman nih. Iya. Bisa kayak kita presentasi udah serius nih, terus tiba-tiba temennya kayak ajak bercanda Iya. gitu kan pasti Nah, ada dong. kalau saya sendiri biasanya kalau teman saya ajak bercanda, saya ajak bercanda balik. Paling ya ujung-ujung dimarahin guru kan. Iya. Ujung-ujung dimarahin guru, Jadi tapi nggak fokus juga iya. kan. Pokoknya kalau misalkan pokoknya kita punya planning. Kita punya planning itu udah enak banget. Kalau misalkan dikasih bercandaan pun sama temen, ya hantam aja udah nggak apa-apa. Hantam aja. Jangan takut. Gimana kok kesannya di SMP PPI 1? Kesannya ya agak rumit ya sebenarnya kata-katanya. Karena bisa dibilang kesan saya itu saya happy, ada happy-nya, ada sedihnya juga. Happy-nya tuh karena apa sih? Lebih karena saya bisa merasakan teater. Terus saya juga bisa duduk di sini kan sebagai podcaster. Juga kadang menyambut tamu-tamu dari luar BPI, apalagi bisa memakai pekan ini. Itu sudah kebanggaan dan bikin saya bahagia sih. Kalau Baju di- apa sih itu kok? Ini baju OSIS. Oke. Baju OSIS buat yang generasinya saya dan Jovian. Oke. Ketuanya Jovian, saya wakilnya. Harapan Blunder dikit. untuk kedepannya gimana? Harapannya ya saya cuma berharap ya kan karena saya sendiri memang cuman anak public speaking biasa ya kan, cuman Yes. anak biasa ya. Ya harapan saya ya akan nanti mungkin akan tumbuh lebih banyak yang seperti aku. Mungkin Anda bisa jadi salah satunya. Mungkin aku dengar-dengar sih katanya anak kelas 7 ini tuh udah banyak yang belajar public speaking ya katanya. Udah Oh, banyak iya. banget yang sudah belajar public speaking ya kan. Saya Sudah lagi- sering tayang-tayang Iya. juga di podcastnya YBPI juga Iya, kan? benar. Apa harapan untuk SMP PPI 1 ke depannya? Harapan saya ya saya harap aja sekolah ini jadi lebih bagus lah. Saya sudah bagus sekarang, saya sudah puas dengan sekolah saya, tapi kalau bisa ditingkatkan lagi kenapa enggak kan? Iya. Ya, tapi yang paling saya sebenarnya cukup bangga yang saya bisa lihat sekarang itu adalah di kelas 7 ini, kelas 7 kelas 8 ya mungkin ya. Iya. Itu sudah banyak yang diajarkan public speaking. Itu yang paling saya banggakan sih, dan juga di teater ya meskipun bisa dibilang anaknya kurang niat dikit ya kan, kurang niat, tapi mereka sudah punya semangat pokoknya buat teater. Ya mungkin kamu nanti jadi ketua teater kan tahun depan, nggak tahu ya. Karena emang teater yang bikin aku bahagia sih sebenarnya di sini. Teater, public speaking, teman-teman juga itu paling bikin bahagia di sini. Teater juga kan melatih kita untuk di tempat umum untuk bisa mengungkapkan Iya. perasaan kita juga. Benar. Nggak malu-malu di depan kamera atau di tempat umum juga kan? Iya, bener. Tapi ya teater beda ya sama public speaking itu. Teater itu lebih ke act. Lebih ke act.
Kalau kita public speaking kan ada tuh sekarang podcast yang misalkan kameranya nggak dipakai, cuman suara doang kan. Iya, Ada kan? ada. Sering itu saya dengar iklannya di Spotify. Ya. Nah, atau enggak misalkan podcast harus apa ya kata-katanya ya? Saya gini, teater itu kan lebih ke kita gerakan. Iya, gerakan dan melatih mental juga kan. Iya. Maksudnya kita dilihat banyak orang dan kan sekarang itu rata-rata kan ada lebih banyak kan. Katanya sih si paling introvert ya katanya Iya, orang-orang, si introvert. paling introvert gitu kan. Kan kalau misalnya kalian pemalu nih, terus kalian pengen bisa public speaking atau nggak malu-malu di tempat umum, itu biasanya ada yang ikut teater. Biasa ada yang kayak gitu. Iya, emang si introvert ya itu biasanya emang sok-sok malu katanya karena Iya. introvert gitu di depan. Katanya. Karena setahu saya introvert pun masih bisa berbicara di depan umum. Iya, benar kan? banget. Yang sebenarnya paling jadi masalah di teater itu sebenarnya bukan apa? Males, baper. Iya, benar. Iya kan? Misalkan nih ada yang adegan romansa. Misalnya tuh orang itu udah punya pacar beneran. Baper, tengkar, yang disalahin kita. Nah itu yang aku males. Udah baperan, males lagi ya kan. Iya. Apalagi kalau misalkan udah dikasih 2 bulan gak apal-apal naskahnya. Capek ya. Sebenarnya ya itu aja sih. Tapi kalau Cita sendiri sebenarnya kan udah kelas 8 ya sekarang? Iya, Udah kelas 8. Udah masuk P5 berarti. benar Udah banget. masuk P5. Struggle-nya Cita apa di P5? Struggle, kesusahannya di P5. Nggak ada sih. Gak ada, lancar-lancar aja berarti. Iya, cuman kali ini P5-nya agak lain. Iya, emang. Kita debat menggunakan bahasa Inggris itu yang bikin pusing. Iya, Anda debat dengan bahasa Inggris, saya membuat lagu dengan bahasa Inggris. Oke, masih mending lah, masih lagu. Debat ini. Soalnya kalau debat tuh ya minimal jangan sindir-sindir lah ya. Iya. Soalnya debat tuh jangan sindir-sindir aja pokoknya. Lucu soalnya. Aku dengar orang debat bawa nyindir orang gitu, lucu. Dan gimana rasanya belajar kurikulum yang katanya orang-orang susah? Nggak susah-susah banget sih, tapi kita lebih banyak projectnya aja. Lebih banyak project ya. Terus katanya sih itu ya, nggak ada tugas katanya. Mestinya nggak ada tugas, Ya, mestinya. harusnya nggak ada tugas, tapi Harusnya. nggak tahu. Akhirnya sekarang jadi project-project itu P5 itu. Sebenarnya saya ingin merasakan banyak project. Sebenarnya ya dari dalam lubuk hati saya ingin kayak, aduh, kok enak banget ya anak-anak P5 gitu kan bisa kayak project ini, bisa project ini itu ya kan. Iya. Kayak pengen ya, aku kok pengen kayak megang acara gitu kan. Ya karena emang jiwa-jiwa saya yang suka Pengacara. ya kan, aduh. Susah. Tapi kayaknya sama P5 menyenangkan sih kataku. Dengar-dengar Ko Vincent juga pinter MC ya katanya. Pinter MC gak pinter MC sebenarnya tergantung bahas MC apa dulu. Misal kayak di sekolah nih ada P5, kan biasanya Ko Vincent bisa bantu guru-guru Iya, atau yang terakhir kali kemarin jadi tragedi ya kan, tragedi yang katanya orang-orang sedikit apa ya, yang membawa nama saya tinggi katanya orang-orang, dan si paling public speaking padahal saya cuman orang biasa gitu kan. Sebenarnya saya paling di public speaking itu biasanya cuman buat MC kayak gitu. Saya lebih sering ngebantu sebenarnya. Lebih banyak kayak ada yang nanya, oh kok ini kayak gimana kok, ini kayak gimana kok. Kira-kira ini kita ngomongnya kayak gimana kok gitu. Karena jujur aja banyak banget orang yang nggak ngerti formal sama non formal. apa sih bedanya formal sama non formal? Kan kita kan jarang ada yang tahu nih. Iya. Apa sih? Bisa kasih contoh dikit gitu? Sebenarnya formal non formal itu kalau misalnya secara tata bahasa, formal itu lebih kayak halo saya adalah ini Lebih kayak kaku gitu lebih ya. kayak kaku, lebih sopan dan macam-macamnya. Dan non formal itu lebih kayak ya kita kayak ini, Kayak ngobrol-ngobrol biasa biasa. aja kayak misalkan kalau nge-MC ya kayak ya gitu, kayak non formal kayak halo guys ya kan, selamat datang di acara apa. Rada so asik ya jadi kelihatannya. Rada so asik. Sebenarnya kalau so asik gak so asik itu tergantung MC-nya siapa dulu. Jadi yang jadi salah satu harapan saya sih kan biar anak-anak bisa ngerti public speaking sebenarnya. Harapan saya paling besar itu. Menurut Koko kalau lihat MC yang kaku atau gimana itu menurutnya gimana nih? Kalau misalkan di acara formal mungkin saya masih bisa, oh iya oke nggak apa-apa lah ya. Tapi saya berharap kalau misalkan dia di non formal kaku itu mungkin karena
introvert ya. Katanya introvert. Kayak yang kemarin tuh ada yang katanya introvert sampai kaku dan hitungannya so asik jadinya gitu. Soalnya kalau kita tahu batasannya ya pasti bisa. Ya itu sebenarnya pokoknya harapan saya itu paling besar tuh ya semoga anak-anak ini nantinya ngerti gitu loh public speaking kayak gimana gitu kan. Karena sebenarnya public speaking itu belajarnya rumit, teorinya rumit, tapi sekali kita udah get going, itu kita kayak bisa lanjut terus. Gampang, jadi kayak sudah biasa gitu kan. Iya. Nah pokoknya yang penting kan jam terbang sebenarnya. Apa-apa itu jam terbang. Kita main sepak bola, jam terbang. Tari tradisional, jam terbang. Semuanya itu yang penting jam terbang. Sama jangan-jangan sok introvert ya. Sok introvert itu yang paling ngeselin sih. Banget sih. Apalagi kalau disuruh ngomong keras atau di tempat umum nih. Iya. Itu pasti ya banyak introvert aja alasannya. dramanya. Ya. Buka status WA gitu kan. Sorry guys, aku introvert. Aku nggak peduli ya. Mohon maaf, soalnya introvert aja bisa nge-MC. Emang ada MC yang introvert? Kenal saya. Dan introvert itu nggak harus malu-malu nggak harus malu. Introvert tuh maksudnya mungkin kayak anak ini lebih suka di rumah. Ya. Mungkin lebih kayak gitu lah, simpelnya kayak gitu. Tapi saya suka di rumah, berarti saya introvert tuh. Kalau introvert kan bukan loh. Kalau introvert sama extrovert parent gimana? Kan sama-sama di rumah juga. Nah ya itu emang sebenarnya masa psikolog saya gitu gak bisa dijawab sama saya. Yang bisa jawab itu guru psikologi saya, kan guru CB, ya, Mr. Patrick Humbertus ya kan. Beliau yang bisa menjawab kayak gitu. Kalau saya nggak bisa. Ya. Pokoknya harapan saya sebenarnya agak ada listnya, ada panjang. Ya pertama tadi public speaking itu, kedua tuh ya juga biar anak-anak nggak sok-sokan introvert lagi. Terus ya itu sih, semoga sekolah ini jadi lebih baik aja gitu kan. Kalau sekolah ini tiba-tiba punya 2 tingkat kan, maksudnya punya seluas Gelora Bung Karno kan, siapa tahu kan ya. Kan semua nggak ada yang tahu semua ya. Semua nggak ada yang tahu, hanya yang Maha Kuasa yang tahu. Ya, wah, siap bang, siap. Oke ya. Oke, udah. Mungkin ya segitu aja. Oke. Kita sudah berbincang cukup lama dengan Ko Vincent. Ya. Tadi kita sudah dapat banyak tips dan pesan-pesan. Ya. Untuk penutup, silakan Ko Vincent. Ya, mungkin kesan pesannya gitu atau ya mungkin lebih detail lagi ya. Ya. Mungkin ya karena podcast ini itu menyenangkan bagi saya harap anak di generasi selanjutnya itu bisa mau untuk melanjutkan podcast ini. Meskipun podcast saya tidak sesempurna guru saya gitu. Dan ya saya juga harap semua program yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan lebih baik, berjalan dengan lancar dan berjalan tanpa ada alasan introvert, extrovert itu lagi. Ya, yang penting di hidup kita jangan pernah mau kalah dengan sesuatu hal. Kita harus mau melawan. Ya. Kita harus mau melawan kesusahan itu. Di saat kita rendah, lawanlah. Di saat kita tinggi, kita tidak boleh sombong. Mungkin ini kan jadi closing terakhir saya ya. Jadi biarkan saya saja yang closing di video terakhir saya. Oke, bolehlah. Oke, jadi terima kasih bagi para penonton yang sudah mendengarkan podcast pada episode kali ini. Saya Vincent Sanda. Dan saya Cita Den Parmiswari. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah!